Ayo, siapa yang pernah memikirkan hal yang sama? Kenapa ya uang cepat sekali habisnya? Padahal tiap bulan kita sudah menerima uang. Kalau itu yang ada di pikiran teman-teman hari-hari ini, teman-teman ada di video yang tepat. Kali ini, saya Gracia Majesia dari Manajemen Keuangan Universitas Majung. Kali ini kita akan membahas tips and tricks dalam mengatur keuangan. Sebenarnya, cara mengatur keuangan itu ada banyak. Namun, kali ini saya akan spesifik berbicara mengenai 50-30-20 principle atau yang biasa dikenal dengan balance of money formula yang sering digunakan orang-orang pada zamannya untuk mengatur keuangan. Sesuai dengan namanya, basically, ini membagi pengeluaran kita ke dalam 3 pos, yaitu pos 50%, pos 30%, dan pos 20%. 20% adalah pos yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau pengeluaran atas kebutuhan dasar. Pengeluaran ini adalah pengeluaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya, makanan, pengeluaran untuk tempat tinggal, kebutuhan internet, kebutuhan sekolah kalau kita masih pelajar, dan lain sebagainya. Pada pos 30% ini digunakan untuk pos tabungan dan investasi. Kita bisa menabung di deposito, kita bisa berinvestasi di reksadana, di saham, di emas. Jangan lupa dalam pos tabungan dan investasi 30% ini harus ada pos yang namanya emergency fund. Emergency fund ini apa? Ini pos dana darurat. Jadi kalau semisal ada apa-apa nih, kita bisa menggunakan pos dana darurat kita, uang cash kita, uang cair yang bisa kita gunakan setiap saat ketika ada kejadian yang kita tidak prediksi. Nah, itu pos dana darurat. Jadi 50% tadi untuk kebutuhan dasar, 30% untuk tabungan dan investasi. Jangan lupa ada pos dana darurat di dalamnya. Dan yang terakhir, yang 20%, kita gunakan untuk membeli hal-hal yang kita inginkan. Contohnya untuk hobi, untuk makan enak, nonton, dan apapun yang membuat kita senang. Menurut pencetus konsep ini, yaitu Warren dan Tiagi, kita tidak boleh spend pengeluaran kita untuk kebutuhan lebih dari 50%. Karena pada waktu itu, fenomena yang terjadi di US, kebanyakan orang spend lebih dari 50% pemasukannya hanya untuk kebutuhan dasar. Padahal pada waktu itu sedang terjadi krisis di United States. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan rumahnya, tagihan student loan meningkat. Nah, kenapa sih konsep ini bisa efektif? Nah, pada dasarnya setiap pemasukan terbagi dalam pos yang tepat. Tipsnya, pertama, hitung pemasukan bersih Anda tiap bulan. Tips yang nomor 2, kemudian pisahkan uang tersebut sesuai dengan posnya. Kita bisa menggunakan rekening atau bisa menggunakan amplop. Yang ketiga, sesuaikan dengan kondisi Anda. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berulang. Kenapa sih mengatur keuangan itu sangat penting? Karena kebanyakan orang tidak sadar ketika ia menghabiskan banyak uang. Atau orang yang berhemat luar biasa sampai begitu banyak kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan itu sama buruknya ya teman-teman. Ingat ada yang namanya value of spending. Apapun yang kita spend, entah itu untuk survival kita, untuk kebutuhan kita, atau untuk happiness kita harus kenal yang namanya value of spending. Jangan sampai terlalu berhemat sampai menderita, tapi juga jangan sampai terlalu spend banyak uang hanya untuk kesenangan pribadi. Menurut saya nih, khususnya bagi kita yang masih usia produktif, pertimbangan utama dalam spend uang adalah untuk produktivitas. Saya memutuskan untuk membeli handphone baru dengan harga yang cukup mahal. Saya tahu melalui handphone baru ini, saya bisa kerja lebih produktif, lebih efektif karena fitur-fiturnya dan kapasitasnya akan mempermudah kerjaan saya. Atau ketika saya merasa stres, saya akan spend waktu untuk jalan-jalan atau liburan. Saya tahu selesai saya jalan-jalan, liburan, ataupun makan enak, saya akan lebih semangat kerjanya dan akan lebih produktif kerjanya, maka akan saya lakukan. Jadi tidak selalu ya teman-teman, pengeluaran yang banyak itu menandakan kita boros. Bisa mungkin kita menggunakan uang kita untuk produktivitas kita, untuk efektivitas kita. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.